Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismail Wibi Wijaksono dalam channel Artworks. Di sini kita akan melanjutkan tutorial sebelum-sebelumnya yang sempat saya lakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu kita membuat sebuah sistem informasi pakar, yaitu Healthy Mouth, sistem pakar diagnosa penyakit mulut dengan metode Certainly Factor. Pada sebelumnya, terakhir kita sudah membuat sebuah halaman manajemen konsultasi, gitu ya. Untuk tahap berikutnya, saya akan mengenalkan bagaimana konsep dari pagination dari Y2. Sebelumnya, silakan diisi datanya dulu. Ini diisi data gejala, penyakit, dan sebagainya. Ini Anda bisa mengisinya di sini. Di halaman Artworks ID blogspot.com, yaitu teori Certainly Factor. Di sini ada G5, gusi bengkak, dan sebagainya. Silahkan diisi dan silahkan melanjutkan tutorialnya. Kemudian diagnosanya juga PM001 dan sebagainya. Di sini ada 8 kategori diagnosa, yaitu radang gusi, kanker lidah, abses gusi, sariawan, tumor gigi, kopsaki, kanker mulut, karies gigi. Silahkan diisi datanya. Kemudian pakarnya juga silahkan diisi, ada panjang sekali gitu. Tapi sebelum menginjak ke pagination, saya ingin membenahi beberapa hal, yaitu ketika kita berada di pakar, kita kemarin sudah membuat sign out ya. Kita tidak bisa sign out kecuali kalau kita berada di halaman indeks baru kita sign out. Ini kok bagaimana kok bisa gitu ya. Oke, coba kita login lagi. Ini kendalanya mudah. Coba kita ke view layout main. Kita ke backend view layout main. Di sini logout kita tambahkan menuju ke site dulu, ke halaman site dulu atau ke controller site, kemudian baru logout. Kita simpan, kita refresh. Ya. Ketika dibakar kita bisa sign out ya. Coba ketika didiagnosa kita juga bisa sign out. Sudah selesai seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengenalkan bagaimana konsep dari pagination. Sebenarnya secara default pagination atau seperti ini, pagination pada Y2 itu sudah tersetting secara default ketik per 20 row. Jadi kalau ingin mengcustom bagaimana, kan tidak nyaman juga ya, terlihat panjang sekali seperti ini ya kan, panjang sekali, kemudian baru scroll atas, scroll bawah gitu ya. Untuk masalah pagination sendiri bisa dirubah di sini. Untuk secara default paginationnya ada di vendor, kemudian YSoft, masuk ke Y2 data. Ya, di sini ada pagination. Di sini ini ya tampilan coding pagination secara default by Y2. Kalau kita ke bawah kan di sini public default package 20. Kalau seumpama kita ganti 8, kita simpan, maka otomatis semua kita refresh, otomatis dia akan menggulung per 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 itu halaman pakar. Kemudian kita cek halaman gejala juga 8, sama diagnosa juga
papan, gitu ya. Oke, begitu untuk halaman pagination. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat sebuah halaman konsultasi, yang mana kemarin kita terakhir sudah menambah hasil konsultasi. Nah, kan kita sudah mengisi data, kemudian nanti arahnya ke sini. Kemudian ketika kita klik di sini, harusnya mengarah ke halaman konsultasi, yang mana halaman konsultasi itu nanti berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar gejala-gejala, kemudian aplikasi akan menyimpulkan gejalanya, seperti itu. Oke, kita ke konsultasi.index. Kita sudah selesai dengan pagination. Kemudian kita ke konsultasi.index backend, view konsultasi index. Kemudian kita tambahkan parameter. Kita tambahkan parameter page. Tujuannya adalah kita menggulung per satu pertanyaan. Kita simpan. Kemudian untuk konsultasi controller, maaf, kenapa diupdate ya? Delete. Oh maaf, clear ya, bukan pada lead delete. Takat kita berada lead konsultasi, nanti biar tidak salah tempat. Ini kita simpan, kita coba kembali, kita cek apakah sudah konsultasi page 1. Oke. Kemudian kita beralih ke konsultasi controller. Ke konsultasi controller kita buat sebuah find model di sini. Public function action konsultasi. Dia berdasarkan SID seperti ini. Kemudian untuk basic saja supaya kita bisa memanggil halamannya, return as this render konsultasi. Ya, kita simpan. Kemudian kita buat halaman konsultasi ke PHP. Kita buat halaman awalnya, use y helpers HTML, use y widget, active form. Kita masukkan komponen-komponennya dulu.
as this title konsultasi as this param breadcrumb update. Kemudian kita sketch halamannya, kita ambil halamannya, kita pakai sketch. Page div class aturan view, kita buat sebuah layoutnya dulu. Section div class row, div class MD kolom medium 3, div class box primary, kemudian div class box body, kita copy saja. Kemudian kita buat div class kolom MD9 sama juga. Kita simpan dulu. Oke, kita sudah membuat suatu layout dulu. Kita belum memasukkan data-datanya. Mari kita coba. Kita cek. Ya, sudah ada layout. Nanti di dalamnya kita akan mengisi terhadap data-data konsultasinya. Oke, sekian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada tahap yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.